Halo semuanya, apa kabar? Sahabat Soka, Soyu Katana. Kita akan menampilkan seorang teman lama sekali. Dan dia adalah seorang MC, teman-teman. MC, dia bisa jadi event organizer, terus apalagi dia adalah seorang asisten yang luar biasa, yang dulu udah pernah jadi asisten seorang pesulap ternama, yaitu Denny Darko, ya. Dan pastinya juga tuh teman-teman ini, dia sekarang adalah The Great Magician juga. Dia ikut The Great Magician GTV juga, dan dia adalah seorang, pokoknya dia juga seorang Bianland juga. Wah, banyak juga ya. Seorang Bianland, dan dia anggap dia adalah seorang Game Master. Nah, siapakah beliau? Kita akan panggil beliau. Nah, tapi saya akan kasih tahu dulu, teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, and share, and click the bell. Dan pastikan supaya saya lebih semangat lagi untuk bisa membuat video-video tentang informasi-informasi untuk kalian semua yang ada di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah seorang yang luar biasa. Dia bisa bikin event, ya. Waktu itu dia bikin event, kalau nggak salah event Jepang nih, teman-teman ya. Dia juga MC cosplayer, teman-teman. Bagi para cosplayer yang di sini mungkin pasti mengenal beliau, ya. Dia adalah seorang luar biasa. Terus ketiga, dia adalah seorang The Great Magician juga, salah satu yang ikut tampil di Great Magician Get TV. Wah, keren banget pokoknya, keren habis. Nah, terus abis itu dia juga seorang, pokoknya banyak sekali. Nah, kita pengen kupas tuntas gimana caranya dia bisa bikin gibah magic, teman-teman. Nah, oke, supaya nggak lama-lama kita akan panggil, inilah Darius Drew. Darius Drew, the game Master, begin. Inilah Darius Drew. Oke. Luar biasa, Darius Drew. Keren. Rambutnya keren juga ya sekarang ya. Terima Berubah kasih. dari kuning. Mantap. Dari kuning, dari putih, hijau udah pernah belum? Hijau belum pernah. Belum ya. Pengen nyoba Next sih, ya. belum pernah. Belum naik. Oke. Darius Drew. Ini adalah teman lama nih, teman-teman ya. Jadi Darius Drew tuh udah pokoknya udah pernah ke rumah. Terus habis itu saya juga udah pernah ke rumahnya dia juga. Kita udah saling sharing juga di mobil ya. Oh iya betul. Waktu itu pernah aku ajak juga jadi agent prudensial juga, ikut training juga. Oke. Nah, tapi ternyata Darius Drew itu fokusnya memang suka dengan entertainer, dia teman-teman ya. Dia adalah seorang entertainer sejati, teman-teman. Ya. Terima kasih. Dan dia juga menceritakan tentang bagaimana dia sebelumnya dan sekarang sudah menjadi famous magician. Weh. Luar biasa. Mantap. Oke, Drew, kita akan bahas tentang apa ya? Masa kecil. Dengan santai aja, kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu ini juga ya. Kita nggak terlalu kaku juga. Pokoknya sambil minum juga boleh nih. Nah, minumannya bisa hilang itu tadi kok. Hilang ya. Oke. Bro, jadi kita ngobrolin masa lampau dulu ya, Drew ya. Jadi masa-masa di mana Drew itu yang saya kenal adalah alumni dari Sekolah Pelita 2. Sekolah Pelita 2 itu adalah juga Pelita 2 ya. Sekolah Pelita 2 yang nggak tahu di Gang Macan ya. Kebetulan anak saya dulu ada di sana juga. Nah, sekarang karena tinggal di Alam Sutra maka pindah sekolah gitu. Pindah ya. Kalau Pelita 2 recommended banget. Pelita 2 kehilangan magician lagi dong kalau gitu kok. Iya betul, sayang banget sih sebenarnya. Tapi nggak, is okay lah ya. Siapa tahu ada magician yang lain juga gitu. Drew, ngomongin masalah waktu kecil, Drew. Dulu tuh sebenarnya Drew tuh suka MC atau udah memang suka manggung atau gimana sih? Biar apa teman-teman bisa tahu. Oke, jadi dari kecil itu emang udah punya apa ya, jiwa narsis lah ya. Oh, jiwa narsis, dasarnya tuh narsis, doyan tampil gitu. Dulu kalau kecil itu tampilnya biasa lah ya, kayak standar anak-anak ya, kalau nggak nyanyi, baca puisi, retelling story, main drama dan sebagainya, kurang lebih begitu kan. Nah, aku selalu ikut, aku selalu dipilih gitu untuk entah jadi pemeran utama, entah jadi apa segala, pokoknya selalu dipilih gitu untuk ikut, untuk perform. Jadi emang dari kecil udah demen banget. Dan dulu juga kayaknya bokap kalau tiap kali ngajakin ke rumah teman-temannya gitu ya kan. Dulu zamannya Michael Jackson banget tuh kok.
Jadi Michael karena Jackson. sering Oke. ya Michael Jackson. Jadi karena sering dengerin lagunya Michael Jackson, ya sering ya namanya anak kecil gitu ya joget-joget gitu ya kan. Dan tiap kali ke rumah temen bokap pasti disuruh itu joget gitu ya kan. Jadi ya Wih, udah. keren. Karena dari situ jiwa narsis untuk jadi entertainernya udah terbentuk dari kecil ya. Itulah dilanjutin sampai sekarang. Oke, Gitu ini ada Bro Jiban udah kok. masuk juga. Wih, Bro Oke, Jiban. Ini Bro Bro Jiban Jiban, panutan supporter, sekali, terbaik, iya support kita terbaik. terbaik. Dia tuh Jadi selalu Bro, jadi mensupport saya kok. Bro Jiban itu iya, selalu, wah semuanya lah pokoknya Bro Jiban terbaik. kayak Kalau banyak mau bikin pesulap lagu boleh. di support Bro Jiban loh. Jujur Bro aja, Jiban, dia orangnya humble banget. Waktu aku banget. ketemu sama dia, wah keren banget ya. Dia Waktu di konsultan Ompol nomor Maltaput. satu kok. Bisa kita akuin gitu ya. Dia adalah salah satu konsultan Magic terbaik. Bro Jiban itu, wah luar biasa kok. Wih, Lu keren. mesti nggak, lu mesti ngundang Bro Jiban lagi sih kok. Harus bahas dia. Dia Oke, tuh masih siap-siap. banyak yang lebih dalam sebenarnya kok. Masih Wih, banyak. keren. Kadang-kadang kemarin cuma ngomongin masalah The Lazy Man Concert. Tapi tiap Nah, kali aku promosi, tiap kali Lazy Man Concert bisa dilihat nih gambarnya. Nanti aku Lazy edit ya. Concert. Ya, ini Wajib. Lazy Man Concert ya. Jangan lupa yang belum nonton, ya langsung ke, sekarang udah di kurangterkenal.com ya. Iya, betul. Kurangterkenal.com ya. Boleh dilihat juga di video-videonya Dr. Frenos kemarin juga sudah saya iklankan terus. Ya, Lazy Man exactly. Concert, nah, pokoknya kurangterkenal.com juga sudah saya iklankan juga. Jadi teman-teman langsung klik aja kurangterkenal.com. Oke, Bro. Jadi waktu di Siap. Pelita 2 itu Mm-mm. kan emang sekolah kita itu yang luar biasa itu memang suka manggung ya, banyak banyak Oh, acara-acara manggung gitu kan. Itu banyak banget kok. selalu tampil terus ya, always ya. Sejauh ini sih selalu ya diminta ya selalu ikut-ikutan aja udah. Oh, Nggak mantap tahu mereka mantap. nggak punya pilihan lain waktu itu atau gimana, cuman hampir Hah? semua event yang ada di Pelita 2, mostly ada sayanya. Oh, yes, mantap. Nyanyi juga termasuk nyanyi. Nyanyi, dari nyanyi bahasa Inggris, nyanyi bahasa Indonesia, nyanyi Mandarin, Wow, semuanya. berarti segala bahasa Indro juga bisa ya? Padahal nggak bisa Mandarin sih. Russell Rich tuh. Nah, itu Oh, Russell Rich tuh. serasa bro, rasa Russell Rich yang Rich. baru join itu. Dia lebih Mantap. jago bahasa Mandarin daripada saya. Dia bisa bahasa Woi, Mandarin itu Russell Rich. kelihatan itu kan dari Medan ya. Medan tuh lebih terus divasi bahasa Medannya luar biasa, bahasa Mandarinnya. Keren, Dia keren, lebih keren. Cina dari gua kayaknya kok. Lebih Cina dari gua. Sama dong. Sama dong, dia lebih Cina Casingnya, daripada gue juga. exactly. Casingnya doang aja Arab gitu Hokkien kan. Gowoi, nggak bisa Mandarin. Hokkien katanya. Itu Hokkien. merendah Ni kok. hao Itu ma, merendah. won ho si si. Ah, ya. Apa nih? Gox, Gox dari Goks dari Drew. Drew. AMD Ampang Pangabean. Abean. Wah, itu luar biasa juga. Oh, Itu orang oke. sakti juga kok. Lu kalau mau undang Oh, dia juga keren. nah, Kenapa? Karena dia adalah salah satu jubirnya yang ada di Trilogy Magic Factory. Oh, jadi itu mantap weh, sekali. Gimana caranya dia mantap, mantap. meng-hire klien dan segala macam. Oh, itu. Ampang Abean itu. Wajib. Weh, keren, keren, keren. Undang. Istilahnya dia untuk cari klien, dia luar biasa ya. Oh, jago banget. Deal-dealannya pokoknya ngatasin klien nomor satu. Gue belajar banyak dari dia kok. Setelah akhirnya Hmm, bisa ini nih ngobrol-ngobrol bareng gitu ya kan. hmm. Si Ampang Abean ini atau alias kita sebutnya Acong nih. Acong ini luar Ah, biasa banget. Dia sharingnya dia bilang, Drew gak bisa, lu harus sama klien harus begini. Wah ternyata itu sesuatu yang gak banyak magician tahu kok. Gak sesuatu oh, yang, keren. anjir kok lu kepikiran ya kayak gini. Nah itu, Acong, Ampang Oh, Abean. boleh, 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 boleh. Jadi gimana cara mendapatkan klien? Kita nanti panggil Acong juga ya. Ya, Exactly. mantap, mantap. Acong. Nanti yang Acong. Acong bisa bantu kita ya untuk talk show Wih. bareng. Pasti Ada bisa Rich kok Magic dia. juga di sini. Wih, Rich Ada Rich Magic. Ya, Magic, ya, ya, yes, Rich dari Nathan Magic. Allen, dari Ya, banyak sih. Abel Brata pertama kali loh, Abel Brata, Abel. Abel Itu juga Brata. habis dulu nanti Abel, ya Iya, nanti Abel. lanjutan dari Wah, Abel. Oke. Abel itu juga keren kok. Gila, pelukis pasir. Wah, ini istri saya juga baru muncul. Cerita pengalaman Wah, dulu dong dari magician bisa jadi wibu. Oh, apa tuh wibu? waduh. Itu Wibu itu adalah kelompoknya kami kok. Jadi, aku sama Eh, Russell tuh bikin geng ya. Russell yang ketuanya. Russell yang ngajakin pertama oh, kali, Bro, ketua. gimana kalau kita bikin namanya geng Wibu? Wah, apa ini Wibu ya kan? Wizard International B Universe itu Wibu. Oh, wibu adalah wizard internasional Internasional B Universe. Jadi maksudnya B adalah gimana cara Universe. B Universe. Gimana caranya bisa jadi
magician yang bisa go internasional karena Russell Rich sudah melakukan itu. Weh, keren, keren, keren. Wibu Mantap, ya, mantap. gitu. Wibu. Mantap Russell Rich. Oke, kembali tadi ke Pelita 2 School ya. Pelita 2 School itu kan memang banyak panggung-panggungnya, Drew. Nah, saya mau nanya nih, Andrew tuh waktu di Pelita 2 itu dari kapan? Oh, aku udah dari SD kok. Dari Oh, SD. dari TK nggak ya? Dari SD aja ya? Enggak. TK aku udah TK-nya bangkrut, di mana? namanya TK Eklesia, udah bangkrut. Oh, Udah Eklesia itu di bangkrut, mana? nggak ada. Waktu itu di mana? Di Taman Ratu juga, Daerah mana? daerah Taman Ratu juga. Oh, Daerah Taman Ratu 2. Oh, oke, Taman oke. Ratu juga. Udah bangkrut tapi. Oke. Oh, yes, oke lah. Yang penting udah lulus ya. Yang penting aman ya, aman tentu terkendali lah pokoknya. Keren, Aman, keren. yang penting bisa sampai sekarang ya. Berkat Eklesia juga. Amin, amin. Bro, Iya kok. habis itu kan kuliah ya? Dari SD sampai SMA kan di Pelita 2 terus kuliah ya? Ya, kuliah. Kuliahnya di mana? Binus? Kuliahnya enggak di London School. Oh, enggak. Oh, London School. Weh. LSPR, London School. Oh, di situ mulai belajar public speaking atau gimana? Actually, sebelum masuk London School juga udah bisa public speaking. Udah dapat dari pelatihan-pelatihan di SMA kan, OSIS segala macam gitu udah dapat. Cuman di London School, aku ambil jurusan yang London School kan terkenalnya LSPR itu London School of Public Relation kan. Betul. Yang terkenal sebenarnya public relation ya kan. Tapi aku ngambil jurusan itu kok. Oh, ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusannya namanya PAC atau What is that? Performing Arts and Communication. Oh, Jadi ya, gimana hampir jauh-jauh ya ke situ ya. Iya, gimana Nggak jauh-jauh dari caranya situ ya. gimana caranya berkomunikasi tapi lewat seni pertunjukan. Kan lebih masuk ya ke pekerjaan kita ya sebenarnya. Nah, oke. Gitu. Ini Patrick Wis dari Magelang Nobar lo nih gitu, Nobar. Nobar. Terima kasih. Bro Jiban, Patrick. itu pertanyaan nanti itu pasti akan saya tanyakan itu. Udah ada di list nih, udah saling komunikasi sama Bro nih. Bro, Aduh. kita ngomongin nama, Bro. Jadi tadi kan udah ngomongin kuliah, ya kan? Nah, semenjak dari SD, kan nama Darius Drew itu sebenarnya Andrew Winata ya? Winata, betul. Ya, kok ngambil namanya Darius Drew? Itu nama panggung kayaknya ya? Ya, Wes, ada Abe Rubio. Wih deh, nama panggung ya? Rubio. Kita akan bahas juga Abe Rubio-nya juga nanti ya. Oke. Bro, jadi itu kenapa tuh pakai nama Darius Drew? Pakai nama Darius Drew. Oke, jadi gini ceritanya kok. Dulu aku nggak pernah perform pakai nama Darius Drew. Dulu aku pakai perform ya nama biasa Andrew gitu ya kan. Kalau magician yang lain nggak ngasih tahu alasannya, ini aku kasih tahu nih kurang lebih ya. Jadi gini, dapat nama Darius Drew itu ya harus diakuin Dariusnya dikasih sama Darko. Oke, Darko lagi. Iya, dari kemarin ngomongin Darko. Oke, lanjut. Kenapa? Karena dia bilang gini. Drew, nama lu kalau Andrew Winata sama kayak nama Kongko Glodok jualan DVD. Oh gitu. Nggak ngejual. Oke. Ganti dong. Oke, ganti apa gitu kan. Terus dia bilang, perhatikan magician yang terkenal. Mostly namanya tuh double. Biar gampang dikenal tuh namanya double. Romy Rafael, RL, ya kan? Russell Rich, R sama R. Kan? Terus dia menyebut nama dia lah, Denny Darko, D sama D. Darko, Didi. Ya, Dede, ya kan. Ya, udah akhirnya jadi Dedenya siapa dia? Ya nggak tahu dedenya siapa tuh ya kan, Darko ya kan. Akhirnya dia bilang, "Ya udah lu coba aja ganti cari yang sinonim yang ada gitu-gitunya." Oke, terus ya belum ketemu karena aku tadi memang pengennya kalau bisa dapat brandingnya antara di kata Andrew atau di Drew-nya gitu. Dan akhirnya dia bilang ini aja Darius Drew. Terus sempat bingung dulu. Apaan sih ini Darius? Darius dari mana sih? Ya kan? Ini Darius apaan gitu ya kan? Terus Darius dia bilang, artis ya? Iya, Darius Narra itu. Nah, Darius akhirnya nanya kan, terus dia bilang itu sebenarnya nama raja. Oke. Oh, Darius itu nama raja, oke. Ya. Apa hebatnya nih raja ini gitu ya kan? Drew Kemon. Iya, Drew Kemon.
Ya, terus nanya kan, apa Darius ini siapa sih? Nah, dia cerita. Dulu Koko nonton 300 nggak sih kok? Film 300 300, nonton nggak? ya tahu 300 tahu. Yang Yang agak Sparta cuman itu. mainnya cuman di studio doang. Tapi Ya, keren ya benar. ini. Ya, Keren. Nah. itu bagus kan? Nah, 300 itu kan musuhnya si Xerxes. Bosnya tuh, yang Oh, musuhnya Celsius. mereka tuh namanya Ya. Xerxes. Ya. Xerxes itu kan Celsius. pemimpin Persia, pemimpin Raja Hmm. Persia saat itu. Nah, ternyata yang menyatukan seluruh Persia waktu itu bukan si Xerxes. Dia cuma ngelanjutin dari Hmm. bapaknya. Bapaknya Hmm. di dalam sejarah tercatat sebagai raja yang namanya Darius the Great. Darius the Oh, Great. paham, Nah, Bang. bapaknya itu yang mempersatukan seluruh Persia dari nol, dan dia Hmm. juga satu-satunya yang terhitung di kerajaan Persia waktu itu yang percaya sama Tuhan. Hmm. Minimal yang lainnya tuh nggak percaya sama Tuhan gitu ya kan. Nah, jadi dari Hmm. situlah dia bilang, hopefully dengan nama Darius ini, ya cita-citanya adalah lu bisa bangun sebuah kerajaan lu sendiri dari nol sampai gede dengan terus tetap Hmm. percaya sama Tuhan. Oke. Nah, that's why Mantap, akhirnya mantap. gitu backstory-nya. Oh ya udah akhirnya ya Hmm. udah coba deh dipakai Darius Drew, and then ternyata lafalnya kan juga gampang jadi D sama D. Darius Drew iya akhirnya Hmm. jadi sebangsa sama Russell Rich karena Russell Rich juga Jadi dari kita Persia semarga gitu. downhill gitu ya. Iya, Russell Rich tuh Persia kok, Semarga. orang Persia itu. Oh, mantap, mantap. Beneran, beneran. Russell itu Persia ya? Persia, kayak kucing dia. Ya, oke. Oh, pantesan dia suka kucing ya. Tadi dia posting kucing tuh banyak banget tuh. Ada dua sih sebenarnya nggak. Exactly, Ya, tadi keren banget tuh kucingnya. exactly. Oke, Russell Rich. Bro. Jadi kita ngomong-ngomongin masalah tadi abis di SD itu sebenarnya suka sulapnya itu memang dari SD atau sejak kapan sih? Nah, suka sulapnya dari kecil, dari SD. Dari SD ya. Jadi ingat banget dulu nonton David Copperfield. Ya, Oh ada sama ya di dari dulu. Iya, David Copperfield waktu itu ditayangin, nonton, wah keren sekali gitu ya kan. Hmm. Setelah nonton itu merasa keren, besokannya pas lagi pergi jalan-jalan ke Bandung, dibeliin Oh, sama paman aku ini loh yang kayak taplak koin. Terus kalau taplak koin. kita taruh koin di atasnya, terus kita taruh gelas ditutupin sama Oh iya iya handkerchief iya, atau hilang. sapu tangan, hilang. Ya, Nah itu hilang ya ya. Ya ya, dibeliin tahu tahu. itu. Tapi karena yang jual Oke. abang-abang, dia juga cuma bilang Ah, ini bisa buat sulap. Gimana cara mainnya nggak tahu. oh, oke sih. Ya ya Akhirnya ya. jadi ya udah dapat alat sulapnya, nggak tahu cara mainnya, patah rusak segala macam, ya udah gitu ya kan. Ah, Sampai begitu udah mulai agak gedean, lagi nginep juga di Bandung, hmm, abis selesai rental VCD itu kok, zamannya VCD kan, ah, rental ah, nontonin Power Rangers segala macem, udah ah. habis nggak ada film lagi yang mau ditonton, tiba-tiba aku nemu ada di rental VCD itu adalah VCD-nya Master Deddy Corbuzier. Oke. Oke, Sampai sekarang dan masih aku ada nggak tuh? nggak tahu karena kan di rental sewaan kan, Oh di penyewaan kan. rental, oh di sewa Nah, dong ya. Oke. aku nonton, aku pinjam, aku sewa, aku tonton, Hmm. ternyata itu yang ngajarin banyak trik magic di sana. Oh yang Ya kartu atau udah, yang dengan benda yang kartu, sehari-hari? yang kartu, Yang kartu, yang oke. Hmm. kartu bisa naik Yang turun, elevator ya? forking, Yang naik turun, elevator king, ya, yes, elevator. key card segala macam ya di situlah ada gitu ya kan. Ya. Ya udah, di gara-gara itu jadi, wih seru ya, ya udah mulai belajar. Hmm. Tapi habis itu ke skip, nggak pernah bisa belajar sulap lagi karena nggak tahu belinya di mana, source-nya nggak tahu, nggak Hmm. punya uang juga waktu itu segala macam. Sampai Hmm. akhirnya masa SMA baru ketemu sama bekas temen TK aku. Ternyata Nah, kakaknya pesulap, dianya juga main sulap waktu itu. And nah. then akhirnya Kakaknya jadi siapa namanya? Wah, bukan di Oh, lupa komunitas ya, kita lupa soalnya ya. kok. Bukan di komunitas. Oh, oke oke. Nah, oke. Namanya Budi. Tapi bukan di komunitas Budi, kita. tapi mobilitas. Oke. Bukan di komunitas. Emang hobis aja. Dia beli-beli barang dari Teori Eleven segala macam gitu-gitu waktu itu. Oh, oke oke. Ya udah belajar Hmm. sama dia. Ya udah akhirnya join forum sulap, belajar sama dia. Di gereja juga kebetulan ada komunitas sulap. Sekolah kita akhirnya Hmm. kita bentuk komunitas sulap juga. Sampai akhirnya ya Oh, sekolah Pelita 2 ada komunitas sulap? ada aku yang bentuk waktu itu. Wih, keren. Nah, itu karya Drew tuh. Mantap ya. Satu tuh. Sebelumnya ada karya lagi nggak selain komunitas sulap, Drew? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Kalau itu Ya salah satu komunitas karya itu Drew. doang. Hmm? Ya Komunitas sulap ya. Salah itu satu doang. komunitas sulap doang ya. Satu ya itu ya. Iya, Oke. salah satunya itu.
Gitu. Oke, komunitas sulap. Sip. Nah, habis itu berapa lama itu lanjut Lanjut apanya nih kok? komunitas Komunitasnya atau sulapnya? apanya? Komunitas Komunitas sulap ya? ya. Oh, ya selama itu doang aja lah. Sepanjang masa SMA aja, dari SMA 1 sampai SMA 3. Udah habis itu bubar, karena udah pada kuliah semua kan, pada bubar. Mantannya ada berapa? Kakak Dro, Kokodro. Ada 12, kayak 12 murid Yesus. Oh, iya, keren loh. Nggak Mantannya banyak banget ya. Bercanda. Enggak, tapi sebenarnya waktu sekolah udah pacaran belum sih? Ya, kok kayaknya anak sekarang juga dari SD juga malah udah pacaran kalau anak sekarang ya. Oh iya, Mungkin boleh dicek kok, benar-benar. anak lu jangan-jangan udah punya pacar juga kok. Oh, belum. Oh, Udah aku latih, belum. Udah aku latih. Wah, mantap. Udah dilatih ya. Ya. Cowok apa cewek katanya? Tergantung lu mau requestnya apa, Cel. Tergantung. Oke. Kita lanjut ya, Bro. Jadi Ya. waktu di panggung Sekolah Pelita 2 pernah nggak main sulap? Oh, pernah. Justru bisa dibilang pertama kali ada sulap, pertama kali ada sulap di Pelita dan kita dapat kesempatan buat manggung itu aku yang perform waktu itu. Itu sendiri ya, Bro? itu sendiri. Waktu itu momennya adalah momen kelulusan. Jadi saat angkatan aku lulus, performance persembahan dari kelas kita sulap aku yang main. Wes, keren. Apa yang dimainin waktu itu? Masih ingat ya? White Star, main White Star. White Star tuh maksudnya mentalis atau gimana? Kalau ini bahas sulap dulu, part 2 baru bahas dunia game and cewek. Oke, Bro, siap. Bener. Iya, White Star kok, main White Star. Kalau White Star kan waktu itu kalau Master Romy atau Darren Brown mainin kan White Star. Oh, mentalis ya? Mental. Mereka kan ya, mainnya mental. pisahin mana yang meninggal, mana yang hidup gitu segala macam. Kalau aku aku bikinnya mana kalimat positif, mana kalimat negatif. Mereka berhasil memisahkan positif dan negatif, terus aku bilang ya diingat aja momen positif ini, bahwa setelah ini kita lulus, kehidupan kita baru dimulai kan gitu. Jadi jadikan ini momen bahagia buat semangat buat menjalani hidup ke depan gitu loh. Nah, itu pencetus kedua ya. Jadi istilahnya di Pelita 2 bisa bikin komunitas sulap. Terus yang kedua juga pertama kali istilahnya murid yang main sulap di Pelita 2 ya. Ya, setelah itu anak aku kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, pesulap di sekolah ya. Nah, di kampus gimana? Di kampus sama perform juga. Di London School juga perform magic juga segala macam. Cuman waktu itu saat kita mau mengajukan untuk jadi klub, sayangnya pesulapnya cuma ketemu 3 orang. Yang satu aku nggak kenal, yang satu lagi adalah Emon yang jadi partnernya Jiban. Oh, ternyata satu kampus ya, Emon itu ya? Exactly. Wow. Jadi sebelum Jiban Emon, pernah ada Drew Emon. Itu pernah terjadi satu kali. Perform di kampus. Habis itu udah. Drew Emon. Masih ada nggak ya fotonya? Dulu sih ada sih. Oh gitu. Waduh, Drew Emon dulu baru Jiban Emon ya, Bro. Jiban Emon nih. Jangan setengah-setengah ceritanya dong, katanya. Apanya setengah-setengah? Tahu nih apa sih? Nah, kita mulai dari sekolah kok, tenang aja. Dari sekolah dulu dari sekolah. Nah, sekarang kita baru ngomongin masalah kenal sama Denny Darko itu gimana sih ceritanya, Bro? Kok bisa tiba-tiba seorang Drew ini kan cuma anak kampus nih ya dari London School. Kok bisa kenal sama Denny Darko tuh awal mulanya gimana? Bisa diceritain nggak? No sensor, tenang aja. No sensor. Pokoknya kalau ada yang jelek tetap diceritain lah. Ya, ditayangin. No edit. Panjang sih. Panjang nih kok. It's okay. Mereka pada nungguin sampai sesi 5 katanya. Wah, nggak bener. 2 sesi aja cukup. Oke. Lanjut. Jadi pertama kali kenal ya. Oke. Jadi gini kok, dulu itu pernah ada forum sulap namanya, ya kan? Pernah ada forum sulap kalau sekarang pindah ke Facebook. Isinya udah campur-campuran kalau di Facebook. Kalau dulu tuh beneran forum. Dulu Friendster dulu ya? Dulu Friendster kali ya? Forum beneran, bukan Friendster. Oh, forum web ya? Web. Kayak Kaskus. Kaskus. Nah,
Forum itu di situ memang kumpulan magician gitu ya kan. Dulu tuh forum sulap ada dua yang paling besar. Satu Main Indonesia. Main Indonesia itu punya Pak Halim bareng sama Deddy Kobusier dan kawan-kawan. Itu. Oh, aku pernah Lalu join juga sih. Itu. nah ya, yang kedua itu adalah ya forum sulap. Yang kedua itu forum sulap. Nah, di forum sulap aku join waktu itu, ya kan. Aku sering ngobrol sama teman-teman di sana. Terus aku bilang, aku mau nyari dong orang yang bisa jadi mentor. Karena memang mau seriusin banget di bidang ini gitu. Aku sadar nggak bisa kalau nggak ada mentor tuh nggak akan bisa maju lagi karena nggak ada arah kan, nggak ada yang ngarahin lo harus gimana segala macam. Aku nanya, terus ada temanku yang ngejawab namanya Bas Dante. Nah, Bas Dante itu dokter juga. Ya, Bas Dante namanya Bas Dante. Bas Dante itu dokter, dia tinggal di Bandung dulunya. Orang Bali tinggal di Bandung, sekarang udah balik ke Bali. Mengabdi jadi dokter juga di Bali dia. Nah, dia yang bilang, "Oh, Drew, gue ada kenal sama orang. Dia alumni The Master juga." Wah. Drew. Wah. Aku potong bentar, Drew. Bentar. Boleh. Aku potong bentar. Aku mau jawabin Gorgios, Girl You'll Never Die. Mukanya Bro Drew kepotong tuh Mas Hendra, backdropnya kasihan. Sorry teman-teman. Kalau Drew di sini ganteng banget. Jadi istilahnya nggak kepotong dan backgroundnya bagus. Jadi ini ada rekaman saya. Jadi aman. Aman. Kalau misalnya jelek, saya bilang jelek. Oke, Drew, lanjut tuh. Kayaknya yang dimaksud sama dia muka gue yang di belakang badan lu kok. Yang gitu, ya udah. Oke, siap. Ya. Oke. Anyway, ya udah akhirnya dari forum sulap ya kan, dari forum sulap terus tanya ke si Bas Dante itu. Terus dia bilang, "Drew, gue ada kenalan, tapi dia lulusannya The Master," katanya. "Oh, siapa?" "Dia lulusan The Master season 2, Denny Darko." At that time, jujur-jujuran nih, at that time, di otak saya kayak gini kok. Hah? Siapa Denny Darko? Beneran. Iya, sama-sama. Itu The Master season 2. Itu The Master season 2. Bentar, coba ingat-ingat dulu. Yang diingat The Master season 2 itu Limbat gitu loh. Akhirnya nge-search videonya kan, ya kan. Oh, ini yang namanya Denny Darko. Oke. Oh, mainnya mental. Oke. Oh iya ya, kapabilitasnya gini. Oh, tipe permainannya seperti ini. Oh, menarik juga ya. Pengen belajar deh, boleh deh. Oke. Akhirnya oke. Setelah tahu orangnya, setelah research, oke nih. Oke, pengen belajar. Tapi kan nggak kenal. Gimana caranya mau belajar dong? Terus dia bilang, "Ya udah Drew, nanti kalau ketemu gua kenalin ya." Dia bilang gitu, si Bas Dante. Oke. Saya langsung mikir gimana caranya besok juga harus bisa kenalan. Mantap. Jadi, karena dulu setiap hari Jumat itu selalu datang ke The Master untuk tuker tiket dan nonton acaranya live, aku selalu dapat tiketnya, selalu nyari gitu ya kan. Aku bilang, "Bas, aku belum kenal secara dekat sama si Bas waktu itu. Belum kenal secara dekat, cuma tahu doang, sekedar tahu di forum. Tapi aku nekat. Aku bilang gini, 'Bas, entah kenapa ada dorongan yang kuat banget waktu itu bilang, "Ya udah Bas, gini aja lu ke Jakarta lagi. Nginep rumah gua punya tiket nonton The Master besok, kita nonton bareng." Wes. Datang Tadinya orang si rumah. Bas itu nggak ikut ya? Tadinya si Bas itu nggak ikut. Oke. Si orang rumah yang pada shock semua, "Ini lu bawa siapa? Orang-orang siapa nggak kenal disuruh nginep segala macam." Ya udahlah ya gitu. Akhirnya ya udah, "Bas, boleh deh sini." Datang dia nginep. Besokannya kita datang ke The Master, ketemu sama Denny Darko di sana. Ketemu, dikenalin, nggak langsung bisa belajar. Setelah 2 tahun lebih, akhirnya baru bisa benar-benar belajar. Di situ bukan jadi asisten, tapi belajar juga ya, Drew ya? Ya, belajar dan jadi asisten. Ya, begitulah. Jadi istilahnya sambil belajar, sambil jadi asisten. Dan dia adalah tangan kanan loh teman-teman ya. Luar biasa. Itu keren banget. Waktu aku baru tahu, Drew, masih ingat nggak waktu si Denny Darko ngajak aku makan di Central Park tuh? Ya. Terus si Denny Darko bilang, "Drew, tolong ambilin duit nih. ATM-nya kasih kan." Aku tanya, "Drew, hebat bener lo, istilahnya dapat kepercayaan megang ATM." Wah, ini benar-benar udah tangan kanan ini, luar biasa. Waktu itu teman-teman,
Kenapa? Waktu itu pokoknya bagian keuangan, bagian keluarin apa aja yang mau dikeluarin buat properti dan juga gaji anak-anak diserahkan ke saya. Iya, luar biasa. Makanya aku bilang, wah keren banget tuh. Ini aku mau jawab dulu. Ini sebenarnya sulap loh, Boleh. yang mic di depan ini ya, di depan ini adalah sulap. Ya sebenarnya ini nggak saya colok, teman-teman. Tuh, Wah, ini sulap ya tuh, ternyata. sulap ya. Jadi Wah, ini cuman properti doang, teman-teman, properti doang gitu ya. Jadi mic-nya bagi tidak yang nanya, dicolok. bagi nanya ini mic-nya bagus apa enggak ya, ini harganya murah banget lah, bisa dilihat di Tokopedia. Oke. Oh. Terus yang tadi aku bilang waktu aku tahu Bro jadi tangan kanan itu waktu diajak makan sama Denny Darko itu Mm-mm. di Java Kitchen kalau nggak salah ya. Ya, Terus Java Kitchen. ada ya Drew datang terus si Denny Darko bilang, "Nih Drew, ambilin uang deh," gitu. Bro, oh ternyata wah keren juga gitu ya. Jadi tangan kanan loh. Jadi jarang-jarang banget tuh asisten bisa megang ATM gitu. Kalau cuman untuk Ya, at ngerjain that tugas itu time. udah biasa. ATM teman-teman. Nah, ATM ini dia, PIN-nya juga udah tahu. Keren, keren, keren. Ya, at that time Nah, lagi Bro, dia berapa memang berapa lama, Bro? apanya Berapa berapa lama lama? belajar sama Denny Darko dan jadi asisten? Belajarnya belajarnya sebenarnya empat tahun lebih lah ya. Belajarnya 4 tahun. Tapi ikut sama dianya 3,5 tahun lah, kurang lebih 3,5 tahun, tiga Belajarnya setengah 4 tahun. tahun. Belajarnya itu seperti apa, Bro? Jadi orang kan lihat Bro kan cuman istilahnya kesana kesini gitu kan, yang ngurus sana, ngurus ini. Nah, belajarnya itu pas kapan, terus gimana? Belajarnya kalau dulu 1,5 tahun pertama adalah ketika aku punya toko di Mangga 2. Dulu kan masih buka Ah, toko di Mangga 2 tuh. Ketika hmm, beliau datang, beliau pasti ngajakin makan gitu. Yuk makan yuk. hmm, Oke, pas lagi makan ya dia sharing. Lu udah belajar hmm, apa lagi? Nih teknik teknik ini tahu nggak namanya apa? Ini ada ini. Itu yang di-share, itu hmm, yang di-share, itu yang dikasih ah, tahu. 1,5 tahun aku belajar itu, teori-teorinya hmm, dari dia, mentalism, karena memang fokusnya hmm, maunya belajar mentalis, ya kan? ah, 3,5 tahun berikutnya adalah learning by doing, dalam artian ngelihat dia perform langsung, ngelihat dia dealing sama klien, ngelihat dia kalau nyusun konsep, ngelihat dia kalau ah. preparation segala macam, ya belajarnya dari sana. Oh keren ya, istilahnya semuanya Bro perhatian semua ya. Jadi sampai Ya, akhirnya sekarang udah bisa ngedilin sesuatu. Mantap. sebenarnya plus minusnya gini kok. Nah, Ngikut sama Darko itu adalah yang didapat adalah hmm, ilmu jualan lebih banyak daripada ilmu hmm, magicnya. Sehingga kadang kalau mungkin magician-magician yang baru ikut sama hmm, dia, kayak aku aja sendiri deh gitu. Hasil nah, produknya adalah knowledge kita terhadap jualan dan pasar mungkin lebih tinggi, tapi knowledge kita nah. terhadap magicnya jadi lebih rendah. Oh, oke, paham, paham, ngerti. Vocabulary kitanya jadi lebih sedikit karena kan kita di drive-nya untuk udah konsep tuh magic tuh yang penting apa yang lu bisa, gimana caranya lu jual, lebih gimana caranya lu Nah, jualan, modifikasi aja. Ya. gimana caranya lu jualan gitu ya kan. Emang kebanyakan Alhas sih orang teman-teman pada ngomong dia lebih fokus ke jualan karena dia harus ada punya jualan. karyawan, terus punya properti juga luar biasa gitu. Dia butuh Ya, harus ngumpulin duit gini gitu. Nah, gitu. jadi pedang bermata dua. Dalam artian nanti Hmm. akan tiba saatnya di mana klien akan nanya, "Lu main apa lagi kok itu mulu?" Nah, Oh, oke, oke. kalau Siap, siap, siap. vocabulary-nya Hmm. kecil, PR, pasti PR Nah, gitu. no That's sensor why, teman-teman ya. yo, no No sensor. sensor. Ya, ini kan apa yang saya alami gitu ya kan. Ya Nge-share betul. coba apa yang dialamin aja. Tapi Tapi kalau ya nggak, bagaimanapun juga hmm, tetap salut sama dia. Maksudnya iya, saya tetap put respect lah ya. Dia bekas mentor saya yang ya kalau nggak ada dia juga mungkin nggak ada bener. sekarang. Itu yang aku mau ngomong. Itu mau Iya. yang aku mau ngomong. Iya benar. Jadi intinya dulu tuh masih respect. Saya juga selalu respect ke dia kok. Mantap, mantap. Iya, soalnya Bro, banyak mata-matanya kok. Ada banyak mata-matanya di sini tuh. Ada Rivel Guerrero, ada. Ya, lanjut, nggak lanjut, apa-apa lanjut. lah, Rival Guerrero mah itu juga teman kita luar biasa. Iya. Kita sih sebenarnya Emang, semua teman di sini ya, cuman ngeri. di YouTube Show doang. Di YouTube Show doang ya. Itu kita semua teman-teman ya. Oh, ini. Tidak ada namanya Sahabat musuh. Soyu semua ya, Sahabat, sahabat sahabat Soka. Soka semua ya. Sahabat Iya. Soka. Oke, mantap. Kita bacain dulu dulu komennya Boleh. bentar. Tadi aku udah jawab ya, Georgios Girl Never Die. Mic-nya adalah murah banget, nggak nyampe 1 juta ya. Ini cuma aksesoris doang sih sebenarnya. Aku lihat bagus, jadi aku pajang aja. Terus kedua, kalau Bro
Drew tangan kanan kirinya siapa bro? Oh ini buat lucu-lucuan nih. Oke. Ya. Wih, Tangan apa bro kirinya Master? istrinya. Oke. Well, tangan istrinya. Oh iya, calon istri kapan tuh mau menikah? Aduh, masih Apa lama kok. masih lama? Oke. Masih lama kok. Ini ada Master Oge Artemus, terima kasih udah hadir di acara kita You Talk Show. Thank you Master Oge yang udah selalu support buat kita semua para tim Master ya, Oge. luar biasa. Master Oge Jadi luar kalau biasa. Master Oge itu, kok Hmm, dia adalah tempat yes. konsultasi psikologi magician. Jadi kalau misalkan kita nih stres gitu, jadi magician gitu ya, kita nggak tahu kita harus ngapain lagi, mau bikin Hmm, project apa lagi gitu, terus kita mulai desperate sama kenapa karir kita segini-segini aja. Sebenarnya nah, bisa ngobrol sama Master Oge Artemus, karena dia jadi psikolognya magic, dia yang akan membantu. Gak gini, dia memberikan petua-petua dan jalan hidup banget kok. Master Oge benar. Artemus. Aku setuju. Ini Master Oge tuh kalau kita ngobrol sama dia itu benar-benar istilahnya nyaman ya. Nyaman Wah, banget banget kok. istilahnya, bisa dia suka sharing banget gitu loh. Kebapaan Luar banget biasa. kok. Dia, Kebapaannya ada, kelihatan kok dari cara kemarin waktu aku ngobrol di You Talk Show yang waktu Master Oge itu, wah keren banget, dia mau mau sharing dan mau istilahnya banget kok. nggak sombong lah gitu ya teman-teman. Banget kok. Dia luar Makanya biasa. Hmm. boleh lah kalau Koko juga mau konsultasi. Ini you talk show harus dibawa kemana segala macam. Wah, idenya banyak sekali bro. Master Oge ini memang mantap. Boleh. Siap pasti. Thank you Exbol, keren Master. Oke, ada Rival Guero yang tadi disebutin, ada Afton CDJW, banyak juga nih. Emang Bro Soyu punya cerita apa sama Darko? Jadi ceritanya ya aku kenal dia itu waktu dia datang ke apartemen aku yang di Central Park yang di apartemen Mediterania 2 di Edelweiss, Bro Jiban. Jadi dia datang sama ada itu Dino Vega ya? Dino Oh Vega nggak tahu iya. kemana ya, Dino Vega, terus ada fotonya deh, ada banyak pesulap juga yang datang sana sampai yang dari luar negeri. Nah termasuk Denny Darko itu 2 kali datang ke apartemen. Nah sambil dia beli buku mentalis sama cerita-cerita tentang dia. Pokoknya aku udah kenal deket lah istilahnya sama Darko gitu loh. Kemarin aja habis nelponan sama dia waktu Wah, tentang Bienland. harus ngajakin Oke. itu kok. Bro Denny Darko itu diajak juga di You Pasti, Talk Show pasti. itu. Kita endingin dulu di tim trilogi manajemen. Oh gitu. Ya, Iya, siap. Bo Vernon, Mr. Harus Bo Bo Vernon Vernon lo dulu. harus Nah itu kelar ada tuh. Om Bo Vernon itu, wah itu pentolan ide Mantap. otak kepala kita semua men. Visioner Master sekali, Oge lagi orangnya dong Bro Soyu. mendobrak. Ya benar-benar. Kalau Master Oge lagi itu aku cuma nanti mau minta izin sama Master Oge untuk datang ke rumahnya, untuk kita ngobrol-ngobrol di rumahnya sambil lihat perkakas-perkakasnya atau alat-alatnya yang dia pakai gitu loh. Kita pengen tahu gitu. Wis ada Bo Vernon, ini luar biasa. Ini terakhir ya. Jadi ending terakhir adalah Master Bo Vernon Setuju, ya. setuju, Iya, ini udah setuju. hadir Bo juga Master Vernon. Bo Vernon, thank you. Thank you Bo udah hadir. Vernon itu udah paling mantap. Mantap Bo Vernon Iya, itu. ending. Oh, ada trilogi Oh ada Mas Magic Tri. Victory. Iya, Mas Mas Tri Tri. ini. Mas Tri Ya. Irawan ya. Mas Tri. Luar biasa. Oke, Mas Tri Azari. Bro Russell lagi menunggu cerita tentang setelah lepas dari Denny Darko, lanjut kemana? Lanjut ke Oh rumah iya. saya, Bro Russell. Waktu itu dia langsung ke rumah saya. Oke. Beli paper Nah, bag. nanti habis dia paperback ya. Masih ada loh. Sekarang masih paperback masih ada. Tenang aja. Oke. Masih stok juga masih Ada banyak Chris kok. Tulutero nih master monetize video ini, mentor luar biasa. Dahsyat. Oke, Mantap. Mas Tri. Mas Tri. Aduh ini banyak banget. Apa perlu dibacain satu-satu ya nih ya? Banyak banget Bacain nih. kok nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Endingnya Bow Climax. Yes, pasti itu. Yes. Endingnya Mr. Bow. Mantap Bow. Bro Drew, ide bagus. All Halil, Halil. All hail, bro. BV. All hail. All hail. All Hail Bro BV apa nih? All Hail. All Mas hail Tri, itu ini Bow. mari puja Bo Vernon gitu. All hail. Oh, oke. Oh gitu, baru tahu tuh Mas. Bo Vernon. Oke. All hail. Bro, abis keluar dari Darko, mungkin kita Hmm. apakah perlu dibahas juga kenapa dia keluar? Karena ini no sensor loh. Gawat ya. Perlu dibahas nggak? Komen. Kalau perlu dibahas, komen ya.
Kalau perlu dibahas komen, tapi kalau nggak perlu dibahas aku lanjut nih. Oke, jadi setelah keluar dari istilahnya ya, udah nggak join lah dari timnya Denny Darko, gimana? Apa yang dilakukan oleh Drew saat itu? Pasti ngeblank ya? Ada ngeblank sedikit mungkin waktu itu? Ngeblank, Ya, right? Itu pasti ya. dari Jiban. Iya, iya, iya. Oke. Actually saat keluar dari Denny Darko Enterprise, wah, ya. Hmm. Setelah keluar dari Denny Darko Enterprise, yang dilakukan adalah waktu itu mencoba untuk bikin manajemen sendiri, mencoba untuk coba jualan, praktekin apa yang kita tahu. Tapi memang ternyata tidak punya tim, tidak punya nama, itu suatu challenge yang lumayan banget buat jualan. Itu challenge banget. Akhirnya ya benar, bisa dibilang agak sedikit bingung juga harus melangkah kemana, segala macem. Puji Tuhan dibantuin sama pendetaku, kita coba develop event organizer waktu itu. Kita coba develop event organizer bareng sama pendetaku, lalu disuruh mikir coba apa gitu ya kan. And then bikinlah namanya Do Magic Event and Talent Coordinator. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang Do Magic. Apa tuh? Do Enterprise? Do Magic. Enterprise? Enggak, Do Magic Enterprise. aja? Do Magic. Event and Talent Coordinator. Nggak pakai Enterprise. Oke, nggak pakai itu. Do Magic ya teman-teman ya, Do Magic ya. Do Magic. Event. Waktu itu coba jalan, terus coba ngajakin bareng untuk jalan bareng sama Jiban dan juga Russell. Russell sama Jiban juga sempat gabung waktu itu, bantuin segala macem. Tapi akhirnya ternyata seiring perjalanan, memang fokus kita nggak di sana ternyata. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa, mereka jadi supporting aja, tapi supporting dari luar gitu. Karena waktu itu sempat pindah, akhirnya kan sempat pindah jadi lebih banyak ngurusin event segala macem. Sedangkan harapannya kayaknya nggak sama waktu itu. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya mereka tetap support, tapi supportnya dari luar jadinya. Jadi kita ngejalanin Do Magic, aku yang tetap jalanin, mereka yang nge-support sampai sekarang kok. Sampai sekarang Do Magic nggak ada bubar-bubaran, istilahnya Do Magic terlalu always ada ya. Hopefully sih nggak pernah bubar sih. Tapi jadi berpartisipasi untuk membantu yang lain-lain juga, karena Do Magic itu sifatnya adalah supporting. Supporting. Emang untuk ke support, apa yang bisa disupport kita akan coba support. Kita punya project namanya Secret Service. Ini khusus magician. Ini khusus magician kok, Secret Service. Jadi di mana yang lain menjual jasa untuk punya event, bikin event dan segala macam, enggak, kita bukan itu. Kita adalah jasanya adalah gini. Kalau Koko magician, Koko nggak punya tim, Koko pengen jualan dengan harga bagus, pengen kelihatan punya tim, Koko bisa hire kita. Kita yang akan jadi tim ya. Boleh. Kita yang akan jadi role playing role as a manager, kita yang play role as your team, kita yang bantuin bikinin skrip acaranya, kita yang bantuin bikinin konsep mainannya apa segala macem. Ya, kita yang akan support gitu. Nah, cuman sekarang dapat naungan yang lebih besar lagi, yaitu dari teman-teman Trilogy Magic Factory kan. Karena memang teman-teman TMF ini kan fokus banget gitu ya di Magic gitu ya. Udah bener-bener dari akar sampai buahnya tuh semua kelihatan banget, Magic banget gitu. Akhirnya jadi memutuskan untuk, oh ya udah kita supporting ke sana juga. Akunya lebih ke Do Magic-nya jadi lebih nge-support gini, kalau lu butuh kru, butuh butuh semi playing manager, kita bisa bantu. Tapi kalau buat konsep segala macem, lempar ke yang lebih besar, yang lebih capable dan lebih mantap. Trilogy Magic Factory. Makanya harus bawa Ombo. Trilogy mantap. Idenya Ombo Vernon itu. Bo Vernon itu memang brilian. Master Bo Vernon ini luar biasa. Brilian. Luar biasa. Bro, kalau para magician pengen kontak Bro itu gimana caranya? Apakah cuma DM aja di Instagram atau gimana? DM, nggak apa-apa. Saya selalu balas kok. Selama nggak kontaknya P. Apa tuh P? Saya blok. Ping. Apa itu P? Mereka tuh kadang suka kayak nganggap Instagram BlackBerry gitu kali ya, bisa bunyi ping. Kagak bisa, Jir. Oh gitu. Nah, mereka sering ngetik P, ya kan? Saya bilang, apa sih ini P. Saya blok. Aku sih belum pernah ngalamin. Banyak kan mereka yang aku alamin cuman ini harganya berapa duit gitu. Oh iya. Coba Sobat Soka nanti coba kontak Bro Soyu ini ya dengan P gitu ya kan. Coba sekali-sekali P. Penyebaran. Iya, makanya token-tokennya itu kok ada BPPP gitu ya. Ping aku sih pernah dengar di BlackBerry waktu itu. Ya, kalau di BlackBerry ya apa-apa.
Jadi para magician yang baru pemula ya atau yang udah mungkin ya baru menanjak lah ya, pengen punya semi team, bisa kontak Dadesru ya. Bisa Yang kontak ke pengen Do Magic untuk juga, Instagramnya Do Magic. ya Instagramnya Do Magic. Ya mendingan sih langsung ke Instagram Do Magic ya, jadi lebih fokus sih Benar, kali ya. benar, Ya, benar. bisa kontak DM aja, pasti dijawab dan dibalas. Nah, kalian pengen lebih kelihatan lebih lux, nah langsung kontak. Nah, di deskripsi saya tulis ya ada Instagramnya, jadi kalian bisa kontak ya. Tapi nomor handphone, nah, minta sendiri aja di Do Magic. Oke. Bro, kita ngomongin Ya. masalah setelah keluar tadi belum selesai ya. Terus gimana setelah udah bikin event organizer? Katanya bikin event Jepang ya, cosplayer gitu ya. Ya, sebenarnya bukan event Jepang Ada doang sih. Kita targetnya event pop culture sebenarnya. Pop culture. Yang pertama apa? Event pertama yang udah dibikin waktu dulu. Event paling pertama waktu itu yang pop culture paling pertama dibikin itu ada di GGP, Grand Galaxy Park. Oh, Bekasi. Bekasi. Waktu itu kita bikin Ya. dua konsep acara bareng sama Jiban sama Rasol juga. Bikin cosplay competition sama bikin magic competition. Oh, gitu. Itu pertama kali ya? Pertama. Nah, itu kan Jiban juga, Bro Jiban. Memang Bro Jiban ini luar biasa sekali. Dia suka membantu, suka menolong orang gitu ya kan. Bro Rasol juga dengan konsep-konsepnya yang wow. Luar biasa. Itu kalau nggak gara-gara Bro berdua Rasol, dahsyat. kalau nggak gara-gara Bro Rasol, nggak kenal saya sama cosplayer-cosplayer itu. Semua tuh karena Bro Rasol. Bro Rasol itu tuh jaringan cosplaynya tuh banyak. Dia punya koleksi nama-nama event-event orang-orang cosplayer, adik-adiknya gitu, cewek-cewek cosplayer itu dia banyak Rasol Rich. Oh, keren. Jadi kalau bagi yang pengen tahu bisa kontak Bro Rasol nih. Mantap. Mesti diajak lagi. Ada sesi di mana Rasol Rich akan bahas cosplay. Karena Rasol Rich kan sering cosplay. Pernah sebenarnya mau turun untuk ikut kompetisi kok. Jadi Rasol Rich waktu itu pernah pengen banget jadi cosplayer, pengen ikut kompetisi sampai level internasional. Tapi waktu itu konsepnya masih disiapin sampai sekarang. Keburu corona aja. Kalau nggak udah jadi cosplayer dia itu Rasol Rich. Keren. Emang ini sih dia keren juga sih jadi cosplayer sih. Ntar kapan-kapan aku juga mau jadi cosplayer, teman-teman. Misalnya nanti waktu You Talk Show, saya mungkin mukanya dikasih Kamen Rider atau apa. Mungkin jadi bisa. Batman atau gimana. Itu boleh. Majin Buu bisa. Ya. Iya, kreativitas saja. Oke, bro. Nah, lanjut bro. Jadi habis itu ada pertama kali ya. Habis itu event kedua. Event Jepang itu kapan sih? Event keberapa itu? Yang Jepang? Kalau event Jepang sebenarnya aku nggak bisa bilang ini event Jepang. Aku lebih bisa ngomong ini event pop culture. Karena nggak pure Jepangan doang kok. Kita campur. Oh gitu. Campur. Oh campur. Gitu. Jadi pop ada culture apa aja? kenapa? Mostly lebih fokusnya ke cosplay waktu itu. Terus kita sempat bikin Pokemon juga, event Pokemon tuh. Rasul waktu itu ikut juga. Bikin event Pokemon Go waktu itu di Living World. Zamannya main Pokemon Go semuanya ya kita bikin Pokemon Go gitu ya kan, kita bikin pertandingannya segala macam ya kan. Jadi ya waktu itu Russell juga yang bantuin balik-balik lagi memang ide-ide cosplaynya segala macam. Makanya bener kata Master OG Artemus harus diundang lagi Russell bahas cosplay kok. Mantep. Oh ada komen lagi tuh ternyata di bawah. Tadi kok nggak bergerak-gerak gitu. Oke, ini aku bacain dulu ya. Jadi tadi keluar dari Darko pengen cari duit sendiri, luar biasa Master Darius Bro ini dari Expol. Bahas komplit, ntar naik ke atas. Ih, banyak banget ini. Mr. Bo mana nih katanya. Oke, ide bagus. All Halil tadi udah. Master. Trilogi lagi ngurus perpolitikan di dunia sulap katanya. Oge Artemus, wah luar biasa. Master Oge ini memang dahsyat nih, luar biasa. Master Oge pengen ketemu lagi di rumahnya sih sebenarnya, pengen kita bahas tentang perkakas yang di belakang tuh, Dirk. Banyak banget kok, Iya, di rumah peralatannya. Itu kalau di pinpoint Google Map itu sebutannya warehouse, Magic Warehouse ya kan, Magic Store. Jadi semua barang-barang Magic tuh ada di situ gitu, gila, keren banget. Wajib. Sama lagi mau buka resto katanya. Itu siapa yang buka resto?
Gue masih di jalan nih sampai rumah jam 9-an, jangan bubar dulu please. Wah, ini mah trik nih. Aduh, Trik hebat itu nih. emang Ini strategi doang kok. Aduh, ini strategi luar biasa ini. Bro strategi Jiban ini aja. mantap nih. Racun Keren. itu. Nah, bisa kok, Bro kasihan Dro. kok, nanti belum makan kok. Oh, oh ya belum makan ya? Waduh, sama Belum. Bro. Gak apa-apa Bro lah, Dro kalau tunggu persiapan sampai show berapa lama katanya? persiapan show. Persiapan show, Hmm. wah lama ya. Lama tergantung timnya. Tergantung tim-timnya. Kalau ada tim yang heboh-heboh, biasanya jadi cepat. Jadi cuman Oh, gitu. seminggu, kalau nggak 3 hari bisa, ya kan? 2 hari juga kadang bisa, Tergantung tim. gitu, tergantung. Tergantung tim Timnya. ya. Tapi semenjak Ngomong dibantu masalah oleh tim. Trilogy Magic Factory, Hah? semua jadi lebih apa ya? Cepat Dibilang ya? lebih cepat, tidak lebih cepat juga, tapi Oh, lebih 3 cepat. pack, lebih lengkap kok. Lebih Justru lebih komplit lama. ya. Karena kenapa lebih lama? Karena mau perfect. Trilogy itu Hmm. standarnya mantap, tinggi sekali kan. Dia akan mengebus gini. Ibaratnya kalau kita magician di level 5 nih, dan kita merasa di level Hmm. 5 sih kita sudah cukup. Ketemu sama Trilogy, kita akan dipaksa untuk sampai naik ke level yang berikutnya gitu. That's why Oke. itu trik dan ilmu yang nggak bisa didapat di manajemen-manajemen lain menurut gua, dan itu kuncinya lagi-lagi di 2 orang, di 3 orang sekarang. 3 orang sakti ini mesti dikumpulin kok tiga-tiganya. Bo Vernon, Nah, Master Oge Artemus, sama Bro Jiban. Udah. Jiban itu mah kepalanya Trilogy Magic Factory. Mantap Exactly. itu. Exactly. Pimpinan Betul luar banget. biasa itu. Mantap, mantap. Betul. Itu kalau tim, kalau kita ngomong masalah tim yang di Do Magic, berapa banyak sih yang emang udah istilahnya yang settle atau yang memang bukan cabutan gitu loh, bro? Di Do Magic. Ya, Do Magic. Nah. Kalau Do Magic sebenarnya bisa dibilang 5. 5 ya? 5 orang. Udah Oh, 5 5 orang. orang. Oke. Tapi kalau mau Itu, dicopot 2 orang, yaitu Russell hmm. dan juga Jiban, ya jadi 3 orang. Oh, jadi Do Magic tuh sebenarnya cuma 3 ya? Cuma 3. Ya enggak sih, Di 5 kok luar, sebenarnya. Karena menurut aku, Russell sama Jiban still part of it. Walaupun dari luar pun mereka still part of it. Oke, jadi 5 ya. Jadi ya, pokoknya Do Magic tuh ada Bro Russell dan Bro Jiban juga yang bantu ya. Ya, Tetap ya dihitung juga ya, tetap 5 ya. support, Support ya. tetap support, Oke. tetap. Keluar dari Denny dan Oda tadi, sebenarnya biar tambah banyak generasi pesulap-pesulap muda berkarya. Yes, pasti. Trilogi luar biasa, The Magic, oke siap. Terus event Pokemon Go. Oh, ya tadi udah Itu ya dibahas tadi. juga. Terus Pokemon Go. Udah pensiun gue dari koleksi The Game. The Game. Diundang lagi dong, Bro Russell, bahas cosplay, bagus tuh, siap. Master Oge. Russell Ridge Gokil ada Ridge. part 5. Kalau Russell Ridge juga sama, nanti aku datang ke rumahnya, kita bahas tentang dia punya cosplayer yang dia punya mungkin. Pokoknya nanti datang ke rumah deh, sambil pakai masker. Wah, salah ya. Pakai helm Kamen Rider juga boleh kok, biar cosplay. Boleh. Ya. Nah, Majin Buu itu apa dulu? Majin Oh, Buu. itu karakter keren itu dari Dragon Ball ya. Oh, mantap itu. Oh ya ada Bro Boris ya, udah datang deh, luar biasa. Oh iya. Oh, itu Bro Boris juga harus di-invite. Bro Oh Boris itu pasti, gila. bro. Itu wajib kok. Jadi gini, Gila, itu wajib jadi gini banget. ceritanya. Jadi gini ceritanya, bro. Jadi waktu itu kan aku WA, bro. Kira-kira bisa nggak jam tanggal sekian? Jangan dulu, itu dulu. Darius sama Abel dulu, baru aku. Waduh. Itu tau nggak kenapa dia kayak gitu kok? Tahu nggak? Tapi tahu nggak kenapa kayak gitu kok? Kenapa? Karena tahu. dia bilang, dia kemarin sempat curhat sesama kita. Guys, gue tuh ngelihat kalian semua yang sharing sama Bro Soyu ini bagus ya. Maksudnya dalam arti cukup niat gitu segala macam. Gue mau sharing apa ya? Gue nggak enak. Terus kita bilang, enggak kan lu pintar, lu kan keren gini-gini. Terus dia bilang, oke gini deh, supaya mantep, supaya gue bisa memberi yang terbaik, gue akan kasih spare waktu lebih lama supaya gue mempersiapkan materi yang matang. Jadi sekarang ini Bro Boris itu sedang menyiapkan materi yang mantep banget tuh. Keren. Dia Pokoknya sudah nanti menyiapkan, dikasih waktu banyak sama dia. harus sama Bro Boris tuh gila, karena banyak banget kok trik-triknya dia, cara dia bisa survive di dunia Magic sampai sekarang. I mean gini, siapa yang nggak kenal Boris dari The Master Season 2 sampai sekarang masih bertahan dan masih berkarya terus gitu. Meanwhile yang The Master yang lain mana gitu ya kan?
Boris masih ada sampai sekarang. Apa kurang mantap? Aku Luar dulu biasa. aku dulu pikir Boris itu mirip adiknya Demian karena mukanya waktu dulu kan, ya kan? Gaya-gayanya waktu itu kayak Demian waktu itu. Waktu ikut The Ya, Master kalau salah. nah, itu bisa ditanya kok, apakah itu terinspirasi atau mencoba untuk mirip-miripin atau gimana kan? Itu menarik sekali buat dibahas pasti. Boris Oke, Ramadeni oke. itu. Siap, Boris sama Denny. Kenapa milih Mentalis, Bro? Apa gara-gara memang udah terbiasa waktu sama Denny Darko waktu itu dilatih Mentalis atau Enggak sih kok. memang oh enggak? Oh, oke, lanjut. Kalau udah ngomong Jadi enggak, lanjut. enggak maksudnya enggak bukan gara-gara Denny Darko gitu. Hmm. Tapi menjadi mentalis memang karena memang udah dipilih dari dulu. Udah dipilih dari Ah, dulu karena gini, aku menyadari salah satu gift yang Tuhan kasih ke aku adalah kapabilitas aku untuk ngebacot. oh iya sama. Kapabilitas aku untuk ngomong Iya, gitu ya kan. ngomong. Salah satunya yang cukup bagus sampai sekarang gitu ya itu gitu. Nah, jadi karena aku menyadari hal itu, aku lihat, aku cari. Toh slide of hand aku nggak gitu bagus. Aku udah menyadari bahwa slide of hand aku nggak gitu bagus. Karena slide of hand aku nggak gitu bagus, aku lihat di mental juga. Toh aku bisa memperkuat speech-nya dan segala macam. So, aku pikir ya udah aku milih di sana mentalism. Dan aku suka ternyata. Efek-efeknya tuh aku suka gitu ya kan. Hmm. Gitu. Oh gitu. Jadi udah kejawab semua ya. Jadi kenapa dia milih Mentalis. Nah, mantep tuh ngopi bareng di rumah Master Oge pasti. Kalau Master Oge ngasih izin, saya pasti ke sana. Kok. Ngomong-ngomong soal Yes, kopi, tadi itu pasti dari Russell Rich kan? Nah, pasti. jadi Pasti gini kok, itu. jadi gini. Karena Nah, Russell Rich baru saja bukan buka sih, dia baru saja membeli peralatan-peralatan kopi. Karena dia bener, memang aku udah berencana lihat di sekali, Instagram. dia berencana mau buka Hmm. toko kopi. Ya kan katanya toko Nah, kopinya khusus buat magician-magician nongkrong gitu. Jadi itu bisa yes, banget dipakai buat nanti kalau misalkan udah ada ruangannya gitu kan, mau talk show, you talk show di tempatnya Russell Rich itu ya bakal keren bener. banget. Bakal keren banget. Pasti, Jadi bisa pasti. bahas kopi juga sama Russell Rich. Yes, pasti. Keren, keren. Boris nama Denny, mau dong diundang Soyu cuma draw kudu minimal 4 session. Hah? Mau dong diundang Soyu cuma draw kudu minimal 4 session. Asal draw 4 session gue udah cukup kecewa, Prenos dan rasa Apa? cuma sebentar. Kalau draw 4 session gue yang nagih ke lu kok. Wah. Oh jadi dia ada trik lagi nih kayak Jiban nih, Bro Nggak Jiban nih mantep nih. bener. Nggak Istilahnya bener. harus 4 sesi. sorry. Nggak, itu karena Yang gini kok. Itu karena gini kok. Hah? Si Bro Kenapa? Boris itu kan memang sengaja mempersiapkan materinya padat. That's why dia bilang Ah, nanti kenapa dia ngarepin aku bisa 4 session. Dia berharap bahwa ah. gini, supaya gini loh kok. Kalau nanti dia 4 session sendiri kan gak enak kesannya. Padahal dia udah siap buat 4 session. Gitu. Oh Jadi iya kan, iya iya. wah jangan deh kalau gue yang ntar 4 session sendiri ntar disangka gue terlalu gimana gitu. Gak enak. Betul Jadi betul dia betul. nyuruh aku. Masuk akal, Padahal masuk sebenarnya akal nggak itu. apa-apa. Nggak apa-apa kok. Boris aja 4 session. Mantep. Karena Oh gitu. ilmunya memang mantap. Kalau dari Resno berapa session? 2 cukup lah kok. 2 cukup lah kok. 2 cukup. Mantap. 2 cukup. 2 cukup. Ini ada Fiona Martinez, wah istri dari Bro Jiban nih. Weh, Ya. salam senyum dulu Itu katanya. menarik juga kok. Itu menarik juga. Mungkin bisa Yes. ditanyakan gimana sisi Vivi sebagai seorang istri dari Bro Jiban gitu ya kan. Nah, Apakah menjadi istri seorang magician itu sulit, menyenangkan atau wah keren sekali. Ya, itu mungkin bisa dibahas keluarganya. boleh. Gitu. Bro Jiban menarik. Berarti nanti Bisa diundang aja. satu frame ada 2 orang nih. 2 orang. Suami Ah. istri, 2 orang. Ah. Nanti konsultasi pernikahan nanti jadinya. Yoi, Oke. bisa. Oke. Ada lagi nih, Russell Redrow itu ngomong jago banget sampai banyak adik-adik cosplayer di PHP-in. Oh, oke, teman-teman. Ini adalah pertanyaan dari Bro Russell, tapi jangan dijawab dulu, Drew. Ya, karena Oke. 21 detik lagi kita akan di part Oke. kedua, teman-teman.